Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita pada malam hari ini kita ingin lebih dekat kepada Tuhan. Saya yakin setiap saudara merindukan untuk tambah dekat kepada Tuhan. Karena kehidupan kekristenan saudara, kalau saudara lihat kekristenan saudara seperti disaksikan oleh Ibu tadi 20 tahun ya. 20 tahun. Ya gitu-gitu saja. Nah, ini perlu dipertanyakan. Maka dari itu, kalau saudara sudah menjadi orang Kristen kira-kira 3 tahun lebih, masih begitu-begitu, itu tandanya sedang menuju gawat. Sebab kalau Tuhan datang, dilihat ada buahnya, ditebang. Maka dari itu, kita harus menyadari bahwa kehidupan kekristenan harus tumbuh dan berbuah. Di dalam ayat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, kita belajar pada malam hari ini untuk bagaimana kekristenan kita dapat tumbuh dan setiap pribadi memeriksa dirinya sendiri. Jangan lihat orang lain. Jangan cuma angsal saudara lihat pohonnya orang lain berbuah enak lalu saudara tinggal minta. Ini kerap kali orang Kristen itu mentalnya mental jembel. Peminta-minta. Saya itu paling tidak senang. Karena apa? Karena saya diajar Tuhan, karena saya juga dari kecil adalah hidup di desa, bagaimana menderita, bagaimana kekurangan, tetapi kita diajar oleh Tuhan jangan mempunyai mental seorang jembel. Saya barusan keliling ke desa-desa, di mana desa-desa itu di Jawa Timur, mereka kerap kali mengatakan, ya kalau hamba Tuhan penginjil kota itu ya makmur. Kalau penginjil desa itu tidak punya. Jadi kalau dikunjungi itu selalu ngarep apa? Hadiah. Lalu saya di Jakarta, ibu-ibu berkata begini. Saudara-saudara di Jakarta ini, karena di Jakarta terkenal orang kaya-kaya, dia bilang gini, saya barusan dari ke desa-desa saudara, lalu di Lampung, wah di sana keadaan hamba-hamba Tuhan menderita, anak-anak Tuhan menderita. Tolong toh saudara, kalau saudara punya pakaian-pakaian bekas, buat dikumpulin supaya jadi berkat. Lalu saya terus terang bilang, kenapa mentalmu mental ngamberi orang bekas? Apa bedanya saudara dengan anak-anak Tuhan di desa? Apa bedanya? Dia anak Tuhan, saudara anak Tuhan enggak? Tuhannya sama enggak? Kenapa yang di desa kok dikasih bekas? Kalau di kota dikasih baru. Kenapa? Karena saudara yang mengajar mereka itu selalu jadi peminta-minta. Lalu saya katakan, jangan punya mental peminta-minta. Allahmu di kota, Allahmu di desa sama. Tidak ada bedanya. Kalau engkau harap kepada Allahmu, Allah sanggup lakukan segala perkara. Maka pada waktu saya di desa-desa, apa yang terjadi? Hamba Tuhan yang berharap kepada Tuhan nyata diberkati luar biasa. Mana ada hamba Tuhan di desa, di pelosok, pada waktu dikunjungi orang-orang kota, dia bilang, wah kamu perlu apa? Tanah. Wah ya, yuk cari tanah. Nanti saya belikan. Sudah cari, sudah ditawar, udah janji ya, ditunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hilang, tidak jadi. Lalu datang orang lain lagi, orang Kristen lagi, janji lagi, tidak jadi. Karena apa? Tuhan mau mendidik hamba Tuhan itu dan jemaat di desa itu. Jangan berharap kepada manusia. Akhirnya mereka sadar, mereka berdoa. Sejak itu dia berkata, jangan harap pada manusia lain. Harap pada Yesus. Allah sanggup lakukan segala perkara. Mereka berdoa puasa, apa terjadi?
Ada orang lain datang lagi. Datang dia berkata, kamu perlu apa? Tanah. Ini uang, langsung beli. Nah itu berkatnya datang. Enggak lihat-lihat dulu janji-janji. Janji apa? Janji kosong. Kemudian waktu dia dibangun, tanah itu sudah dibangun, baru uangnya barusan sedikit. Dia berdoa, dia berkata, Tuhan, Engkau sudah mulai, Engkau akan menyelesaikan. Apa terjadi? Orang Jerman kesasar, desa. Orang Jerman kesasar kau desa. Lihat-lihat ini bikin apa? Wah, ini bikin gereja. Wah, siapa yang bangun? Wah, pendetanya terus bangun ya. Wah, dia cuma dia pulang ke Jerman dikirimi 5 juta. Jadi gedung bagus luar biasa. Saudara tahu, Allah sanggup mengirim siapa saja pergi ke tempatmu karena Allah Maha Kuasa. Elia itu disembunyikan sama Tuhan. Siapa yang enggak tahu kalau burung gagak itu suka roti dan suka daging? Burung gagak itu suka daging, suka roti. Tapi dia khusus ngambilkan daging dan roti. Khusus dibuat siapa? Nah sekarang saya tanya. Ada orang Kristen tanya begini sama saya. Saya sekarang ganti tanya kamu. Burung gagak itu dapatnya daging sama roti dari mana ya? Apa dia bisa bikin sendiri? Hah? Nah, lalu kalau dia ngambil itu dari mana? Ayo, dari mana? Hah? Ngambil punya orang, betul gak? Loh, lah kalau dia ngambil punya orang, ngambil di mana? Apa dia bikin sendiri? Betul gak? Ah, punya siapa itu? Orang kaya apa? Kalau orang kaya, roti ini kebanyakan, dagingnya kebanyakan, dijemurin, diambil. Kalau orang miskin, nggak ada, dimakan habis kok. Firman Tuhan berkata apa? Aku perintahkan orang berdosa mengumpulkan harta yang menikmati orang benar. Nah, saudara tahu? Alkitab loh yang ngomong, bukan saya loh. Maka dari itu hidup kekristenan itu harus hidup yang nyata, saudara. Harap kepada Tuhan. Tidak ada barang yang mustahil. Allah sanggup lakukan segala perkara. Maka dari itu kita jangan membatasi kuasa Allah. Kita belajar di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 35. Mulai. Bagaimana menjadi murid Tuhan yang bertambah terus, meningkat terus, tumbuh terus, dan berbuah lebat. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Sampai di sini lebih dahulu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Farisi dan ahli Taurat itu belajar Alkitab setiap hari, lalu membentuk sekolah untuk mendidik orang-orang yang mau belajar Alkitab. Sebetulnya orang ahli Taurat dan orang Farisi belajar Alkitab itu perlunya untuk apa toh? Coba saudara perhatikan. Lalu saya tanya saudara juga. Saudara itu sebetulnya mau belajar Alkitab itu untuk apa? Hah? Untuk tambah mengerti akan
firman Tuhan. Ya dah? Ini loh saudara, tujuan kita belajar itu untuk apa? Kalau saya terus terang, belajar bukan untuk mengerti, tetapi saya belajar untuk bagaimana saya bisa lebih dekat kepada Tuhan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Tujuannya itu. Bukan hanya untuk mengerti, untuk belajar jadi pinter. Kalau sudah jadi pinter, lalu apa? Setiap orang diajak diskusi. Jak bantah-bantahan. Kalau kalah, wah rasanya bangga, seneng, wah lebih pinter. Kalau sudah gitu, kalau sudah tambah lama, tambah pinter, apa jadinya? Sombong. Lihat, kamu belum tahu. Lebih-lebih kalau orang-orang sudah pinter-pinter itu, sudah tua, hati-hati loh. Tambah tua, makanya saya berani ngomong karena saya umurnya 52, sudah setengah abad, jadi lebih jadi podoe orang tua. Lalu kalau anak kita baru belajar Alkitab, lalu dia bersaksi kepada kita, dan kira-kira negor kita orang tua bilang apa? Ayo, anak kecil sok tahu. Bapakmu ini loh sudah jadi Kristen 50 tahun. Baca Alkitab sudah bolak-balik. Ya toh? Akhirnya sombong enggak? Sombong. Saya tuh loh diajar Tuhan, saudara tahu. Tuhan berkata, kamu baca Alkitab banyak, tapi pengetahuan anak kecil, kalau aku yang ajar dia, engkau juga belum tahu. Saya bilang, betul Tuhan. Sebab apa? Anak saya kerap kali, Pak, aku diajari. Ajarin apa? Coba. Ini. Waduh. Walah, pelajaranmu kok hebat, saya bilang. Iya, papa belum tahu toh. Kalah sama kamu. Lah iya, pokoknya nyenengi hatinya Tuhan. Belum tentu, papa tuwek, aku muda. Nggak kalah. Nah, saudara harus belajar, saudara tahu. Bahwa kita ini dengan Yesus, ini setiap saat harus naik terus, belajar terus. Jangan merasa bahwa engkau sudah cukup. Hati-hati. Pengertian-pengertian akan pelajaran Alkitab itu kerap kali membuat kita sombong, membatasi kuasa Allah, dan kita hanya sampai di situ. Ini berbahaya sekali. Maka dari itu saudara, kita harus banyak belajar dan banyak mau mengerti akan orang lain. Saya kerap kali belajar daripada orang-orang sederhana, dia bersaksi, dia mengatakan, saya kok ngalami gini, ayat ini kok bicaranya gini. Wah ya, saya bilang, wah hebat. Saya kerap kali terus terang kalau duduk diam di bawah kaki Tuhan, saya katakan begini, Tuhan, ternyata aku ini tidak punya apa-apa itu, kalah sama nenek-nenek, kalah sama anak kecil itu tuh, lebih pintar itu Tuhan. Tuhan berkata, selama kamu masih sadar bahwa engkau harus belajar dari anak-anak, engkau tidak akan jatuh. Maka dari itu kita harus belajar. Jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Dia belajar Alkitab untuk apa? Dia mau mempelajari dan dia menantikan kapan Mesias akan datang. Mereka menantikan kapan Mesias datang. Diselidiki terus menerus. Tiap ayat dikupas oleh akalnya. Tetapi Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak mengenal Yesus. Mereka menantikan Mesias karena apa? Karena membatasi kuasa Allah. Karena mereka hanya mau fakta yang masuk dalam akalnya. Mesias sudah ada. Dan menurut dia harus lahir di Bethlehem. Mesias ternyata memang lahir di Bethlehem, tetapi dibesarkan di Nazaret. Dan mereka tidak tahu. Kenapa? Karena mereka membatasi kuasa Allah dengan pikirannya. Pikirannya menjadi Allah mereka. Pikirannya menjadi kuasanya. Dan dia hidup dengan kepandiannya. Yesus dia hadir sudah di tengah-tengah dunia orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi mereka tidak kenal. Dan pada waktu Yohanes menyaksikan, lalu dia berkata kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah. Dua orang muridnya mengikut
Yesus. Pada waktu mengikut, dua muridnya ini tanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, di mana engkau tinggal? Kira-kira kalau saudara ditanyai orang, Pak, di mana tinggalnya? Apa yang saudara jawab? Alamatmu toh? Ada yang jawab begini, marilah dan kamu akan melihat. Ada enggak? Kira-kira kalau saya ditanya orang, lebih-lebih kalau itu perempuan, Pak, tinggal di mana? Mari dan kamu akan lihat. Kira-kira orang itu bingung enggak? Waduh, celaka ini sudah miring ini. Mau ditanyai alamatnya, kok malah bilang, mari dan kamu akan lihat. Saudara tahu, ini pelajaran dasar di mana Yesus berkata kepada kita, engkau mau jadi pengikutku? Engkau mau lihat aku tinggal? Saudara dan saya menjadi murid Yesus, mau tinggal bersama Yesus enggak? Iya toh? Apakah cuma mau tahu? Tuhan, engkau tinggal di mana? Tuhan berkata, di surga. Mana itu? Surga. Betul enggak? Banyak orang Kristen ikut Kristus, jadi orang Kristen, KTP-nya Kristen, cuma mau ditanya, Yesus di mana? Surga. Mana surganya? Enggak tahu ya. Di sana apa di sana? Di sana. Sana lo jauh di sana. Mana? Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Lah, belum pernah ke sana. Ini loh saudara. Padahal Tuhan Yesus berkata, kalau kita tanya, Tuhan, engkau tinggal di mana? Tuhan Yesus bilang apa? Marilah dan kamu akan melihat. Loh, kira-kira bahwa kamu bakal dilihatin surganya enggak? Loh, kalau kita ngomong jelas gini kok. Tuhan, kau tinggal di mana? Dia katakan apa? Marilah dan kamu akan melihatnya. Loh, lah kalau sekarang ini loh, saudara ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, kau tinggal di mana? Tuhan bilang apa? Mari dan kamu akan lihat. Kamu bakal lihat Firdaus enggak? Lihat. Maka dari itu Anda bilang, firman Tuhan ini ya dan amin. Tapi kamu enggak ngamini. Kalau ditanya, mana surganya? Enggak tahu. Belum pernah ke sana. Padahal Alkitab berkata, marilah dan kamu akan melihat. Ini jelas sekali saudara. Ini adalah pengikutan akan Kristus yang merupakan dasar pengikutan kita. Bahwa ikut Yesus tidak hanya sekedar tahu alamat dan tahu akan firman, tetapi marilah dan lihatlah. Artinya engkau harus tinggal bersama-sama dengan Yesus. Tanpa engkau tinggal di dalam firman-Nya, engkau tidak akan mengenal Yesus. Nikodemus, orang Farisi, dia mau datang kepada Yesus pada waktu malam, tetapi dia tidak tinggal bersama dengan Yesus. Dia cuma omong, tahu, pergi lagi, tidak mengenal akan Yesus. Tetapi kalau engkau mau jadi pengikut Yesus, kau harus berani melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, marilah dan lihatlah. Apa yang terjadi? Dua murid ini ikut dan tinggal bersama dengan Yesus. Apa yang didapatkan oleh murid-murid ini? Di dalam ayat yang ke-40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya,
kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Loh. Sekarang saya tanya kepada saudara, Andreas setelah dia tinggal bersama dengan Yesus, yang ngasih tahu kalau Yesus itu Mesias siapa? Hah? Ayo saya tanya. Nah, pengalaman tinggal bersama dengan Yesus, dia tahu ini Mesias. Dan dia lalu berkata kepada Petrus, kami sudah ketemu Mesias. Kami sudah menemukan Mesias. Saudara, kalau engkau hidup di dalam firman-Nya, pengalaman dengan Yesus, engkau akan tahu siapa Allahmu yang sebenarnya. Luar biasa. Tanpa engkau tinggal bersama dengan Yesus, tanpa engkau tinggal bersama dengan firman-Nya, di dalam kehidupanmu, engkau tidak akan mengenal siapa Allahmu yang sebenarnya. Andreas dia tinggal tidur bersama dengan Yesus, dari bangun pagi sampai malam, bangun pagi, makan bersama, tidur bersama. Dia tahu siapa ini sebenarnya. Mesias. Dan setelah itu baru dia berkata apa? Ketemu sama Petrus, dia berkata, kami sudah menemukan Mesias. Bersaksi. Padahal kalau saudara baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, setelah Tuhan Yesus memilih 12 rasulnya, termasuk Andreas dan Petrus, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, siapakah aku? Dan yang menjawab justru Petrus. Aneh. Saya sampai gini, loh Tuhan, ini kok aneh sih Tuhan. Andreas berani saksi sama Petrus. Pada waktu engkau tanya orang 12 muridmu, tidak ada satu yang bisa menjawab. Petrus yang justru menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Saudara tahu kenapa hal itu terjadi? Sebab pada waktu Tuhan Yesus tanya, Tuhan mau memilih seorang pemimpin di antara 12 rasul. Dan pada waktu itu harus ada pernyataan daripada Allah Bapa siapa yang dipilih. Dan Andreas pun tidak mengerti. Ditutup pengertiannya. Padahal dari permulaan Andreas sudah tahu siapa Yesus, Mesias. Maka dari itu di sini kita belajar saudara. Kalau engkau mau belajar dan mengalami, nanti engkau mengalami luar biasa. Saya tadi barusan berdoa, 1 jam berdoa untuk membawa firman. Tuhan, firman-Mu apa yang aku harus sampaikan kepada anak-anak-Mu? Pikiran, otak saya, hati saya itu kosong seperti kertas putih. Kosong, melompong. Tidak ada satu ayat Alkitab bisa masuk. Sampai saya giran. Loh Tuhan, ini Alkitab tak baca terus berpuluh-puluh kali kok. Tidak ada satu ayat yang bisa nyentel. Isa kosong kayak kertas putih. 1 jam sembahyang. Aku nih nanti ngomong apa Tuhan? Tidak ngomong. Saya bilang, ya sudah deh, tidak ngomong. Ya sudah, aku nanti tidak ngomong. Nah, jadi saya nunggu. Diam, terserah loh Tuhan. Jam 4:15 dari jam 3 baru Tuhan ngomong. Kamu nanti ngomong ini. Aku menghendaki anak-anakku mengenal lebih dalam. Oke? Sudah. Kalau sudah gitu tuh barusan masuk. Seret. Oh ini. Ya wes. Ya wes. Sudah. Tidak tahu. Dan ini pengalaman daripada Andreas. Dia sudah mengenal Mesias. Tapi pada waktu Tuhan Yesus bertanya, hilang. Dan hanya ada pernyataan Allah Bapa kepada Petrus untuk Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata, bukan engkau yang mengerti perkara ini, tapi Bapakku yang memberitahukan kepadamu. Ini loh saudara. Hidup kekristenan ini adalah hidup
di dalam perkara-perkara roh. Memilih murid, memilih pimpinan, memilih jodoh, itu Tuhan, bukan berdasarkan pikiran. Maka dari itu saudara harus belajar Alkitab. Maka kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib dengan Allah. Pada waktu anak saya pulang setelah tekan surat kawin. Sekarang kalau nulis surat bagaimana? Wah Pak, ternyata aku diberikan suami yang terbaik. Karena apa? Saya bilang, kenapa? Dulunya kan si Paul ini, suaminya ini, nggak kelihatan sifat-sifatnya. Kelihatannya dari luar tuh diem, nggak bisa ngomong, nggak banyak komentar. Jadi nggak kelihatan. Anak saya khotbah. Wah, si suami bilang, wah aku sama Iin nggak cocok. Saya nggak seneng orang perempuan yang nonjol. Sebaliknya anak saya perempuan, aku tidak senang laki-laki yang diem. Tapi Tuhan berkata, itu jodohmu. Yang satu bilang, itu jodohmu. Setelah dicek, ya sudah tak terima. Sekarang setelah mereka bersatu, dia bilang apa? Yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Luar biasa. Ternyata kelemahanku diisi oleh dia, kelemahan dia aku yang ngisi. Kenapa? Yang satu tukang sembayang. Si suaminya ini, wah, tekun sembayangnya. Nah, jadi Tuhan itu sudah membentuk klub komplit, paling baik. Maka dari itu kita harus menyadari bahwa jikalau kita memilih segala sesuatu berkandung Tuhan, tidak ada yang salah. Apapun yang terjadi, Allah yang menetapkan itu terbaik. Maka pada waktu Andreas dia ketemu sama Petrus, Andreas berkata, kami sudah menemukan Mesias. Petrus ditemukan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, engkau adalah Petrus. Maka dari itu saudara, saya tidak akan mengupas perkara Petrus. Tetapi pengupasan selanjutnya adalah bagaimana kita mengikut Yesus. Di sini ada rahasia yang lain yang saudara harus belajar. Karena begini, banyak orang berkata begini pada saya, Pak Yusa, karunia Pak Yusa itu kan lain. Pak Yusa barang pilihan sih. Saya kan tidak barang pilihan. Saya akan buktikan di ayat ini bahwa saudara punya hak yang sama. Ayat 43, pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Loh, ini ada hal yang aneh, saudara. Tuhan Yesus ketemu sama Filipus. Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Filipus ikut dan tinggal bersama dengan Yesus. Dan dia menemukan Yesus sebagai Mesias. Kemudian Filipus juga berkata kepada Natanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Lalu Natanael dikasih tahu sama Filipus. Natanael berkata begini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata-kata Filipus bilang apa? Marilah dan lihatlah. Itu kata-katanya siapa? Kata-katanya Yesus. Kalau saudara dan saya sudah tinggal hidup di dalam Yesus, tinggal di dalam firman-Nya,
perkataanmu nanti akan berubah menjadi perkataannya siapa? Yesus. Kalau dulunya belum kenal Yesus, mulutnya ini, wah. Kalau tersinggung sedikit, maki-maki, kotor, binatang keluar semuanya. Tapi kalau sudah kenal Yesus, tinggal di dalam firman-Nya, yang keluar apa? Firman Tuhan. Ayo, coba kalau kamu dimaki orang, lalu bilang apa? Puji Tuhan. Haleluya. Lalu orang lain bingung, loh, kalau dulu kok maki-maki? Sekarang haleluya. Yang paling bingung siapa? Pembantu. Saudara itu harus periksa diri itu, kalau diperiksa diri melalui orang lain itu gampang. Tapi kontrol yang pertama, yang paling apa itu? Up to date dan bisa dipercaya, itu pembantu. Ayo jujur. Betul enggak? Ayo. Dulu ada piring pecah, kamu di mana? Sekarang kalau piring pecah, apa itu? Piring Nyonya, hati-hati ya. Puji Tuhan. Wes pecah ya, tidak apa-apa deh, nanti beli lagi. Pembantunya langsung terus. Sejak kapan ya Nyonya berubah? Mesti enggak bisik-bisik sama temannya. Nyonya berubah. Ya, betul tak? Nah, makanya itu jadi penginjil itu gampang. Ngomong di mimbar gampang. Tapi kalau nanti kamu mampir ke rumah saya, gue tanya pembantu, Pak Yusak, wah galak. Langsung kamu bilang, bohong. Ngomong di mimbar gampang, tapi coba ngalami dewek. Betul tak? Saudara tahu? Maka dari itu saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau tidak jamin aku berubah, aku tidak mau jadi hamba-Mu. Kenapa? Sekali waktu orang mesti datang ke rumah saya. Mesti tak? Pak Yusa, tidur sini boleh enggak? Apa saya bilang? Enggak boleh. Enggak bisa. Boleh. Boleh kan matanya gini. Lalu pembantunya kadang-kadang, bagaimana? Wah, galak. Masuk galak. Katanya baik. Nah, lalu kalau saya khotbah lagi ketemu saudara di Bali, lalu saudara bilang apa? Bohong. 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 Betul? Maka dari itu saudara, kamu harus menjadi pelaku firman. Sebab ini saya alami. Tetapi kalau saudara tidak banyak berdoa, kumpul dengan Yesus, bersekutu dengan Yesus, sifat perangaimu muncul lagi. Kalau tidak percaya, buktiin. Jangan berdoa seminggu, nanti kan mulut binatang keluar lagi semua. Kalau libur, jadi kalau tidak nginjil, artinya liburan. Nah, saya sedoanya kurang dari 2,5 jam sampai 3 jam, mulai sifat saya kelimbul lagi. Saudara tahu, saya pergi sama anak saya naik jeep. Sedang kurang doa ini. Hanya kurang doa. Lalu di stopan, mobil saya sudah stop. Nah, di depan saya ada mobil minibus. Mundur. Saya tak klaksoni. Mundur terus. Saya ditabrak. Nah, nabrak, dia noleh ke belakang, maju lagi. Saya gantian. Ini mobil apa tuh? Tuli saya bilang. Wong sudah dititit kok nabrak. Saya ganti majuin, saya tabrak gantian. Jedung. Lalu anak saya, laki yang paling kecil gini, Papa, kenapa? Kalau orang itu orang persekutuan, Papa kok gitu? Waduh, mati yang saya dia. Lalu dia bilang, ada ya nak, iya, Papa kurang sembayang toh, mesti makanya kayak gini kayak kekerasan saya orangnya galak loh dulu, keras hati. Jadi kalau
nabrak tak tabrak. Itu muncul, meskipun nabrakku ya tidak keras. Cuma mau memperingatkan dia. Dung. Dia melengok, dia nengok ke belakang, saya bilang, apa? Lalu gantian anak saya yang ngomong gini, Papa, hamba Tuhan. Ayo tak tanyai, saya ini ngalami semua, saudara. Jadi makanya itu saya bilang sama saudara, jangan pandang hamba Tuhan itu selalu suci kudus. Yesus berkata tidak ada seorang pun yang, loh kok sempurna, kok lumayan. Yesus berkata tidak ada seorang pun yang baik. Termasuk, ngaku gitu. Tidak ada yang baik. Jadi kalau saudara nganggap hamba Tuhan baik itu bohong. Makanya saya bilang, Yusa lain. Siapa bilang? Yusa nek kurang sembayang ya dagingnya mencolot. Saya bilang, apa saya sendiri kalau sama anak saya yang, Pak selip Pak. Lorek ganti kamu. Kurang sembayang. Gantian. Maka dari itu saudara, kita harus belajar benar-benar melekat kepada dia. Berhidup di dalam dia. Setiap hari harus bertambah lama tambah dekat kepada dia. Kalau tidak, dagingmu akan muncul kembali. Kalau tidak, tak kuat. Bayangin, pada waktu saya sedang sembahyang itu, yang saya sudah saksikan. Mobil dari garasi keluar, ditabrak truk. Yang nyurung, pembantu. Mobil saya akord. Sudah saya bagus seneng-seneng pulang, dilap, mengkilap. Wah, saya barusan beli itu belum ada setahun. Keluar dari sembayang, pembantunya bilang, Pak, sudah saya bersihin mengkilap, Pak. Wah, saya ya turut seneng loh. Wah, bagus. Tapi dikencingi anjing, Pak. Saya bilang, ambillah basah, saya tidak apa-apa. Saya masuk sembayang lagi. Sedang sembayang, kusuk sembayang. Wah, ada tabrakan. Wah, keras ya luar biasa. Saya bilang, Tuhan, kasihan si Tuhan. Anak orang ditabrak. Istri saya teriak, mobilmu ditabrak. Lah ini sembayang ya, sembayang namanya sembayang. Telinga ini kan denger. Lalu saya pikir gini, tidak mungkin. Mobil di garasi, sembayang lagi. Istri saya teriaknya tambah kenceng. Mobilmu ditabrak truk. Lah otomatis ini kan terpengaruh lah. Keluar saya. Wah. Pintu dari besi jeblak. Mobil saya pindah ke tempat sebelah. Lalu kocar kacir kayak gitu. Wah. Tangan ini sudah naik. Seret. Kira-kira kalau tangan sudah sampai sini itu mau apa? Loh, saudara kalau mak seret gini ini mau apa? Mau marah pada waktu mak seret gitu. Mau marah? Tidak bisa. Sebab habis sembahyang. Keluar dari sini ini malah kok lucu. Jadi lihat mobil saya kayak gitu tuh saya sampai gila-gila gini. Sama ketawa. Kok lucu mobilku kayak kertas. Sampai tukang becaknya jadi, hah? Loh kok bapak tidak marah? Lah saya lalu, yang dimarahi siapa? Lah itu pembantunya Pak. Gitu. Loh kenapa? Loh lah lucu saya bilang, lah wong mobil di garasi kok iso keluar ditabrak truk. Nah loh. Dan habis 1,2 sampai 1,5 juta. Kalau itu saya ndak pas habis sembahyang. Ini kuat ndak? Ndak ada kuasa yang dapat menahan, saudara tahu. Tapi pada saat itu tidak bisa marah. Malah ketawa. Terus akhirnya saya bawa masuk ke garasi. Saya tanya sama pembantu saya. Lu kok lucu gini itu tadi piye? Bagaimana bisa terjadi begini? Pembantunya bilang, maksud saya sih baik Pak. Maksudnya tak dorong keluar supaya saya cuci sama air leding. Meluncur Pak. Lah karena meluncur, saya tahan tidak kuat Pak. Saya naik.
Lah orang desa pikirnya dinaiki berat malah berhenti. Gaya berat, malah meluncur kenceng, malah sampai ke jalanan, truk lewat, tabrak 2 kali. Sampai pindah ke rumah tetangga. Saya bilang, ya sudah, ini jelas bahwa kamu kurang sembahyang. Lalu dia bilang, iya Pak, dia baru jadi anak Tuhan. Lah ini kira-kira bagaimana? Wah Pak, kalau saya turut orang lain ya mungkin sudah disuruh pulang Pak. Lah ya kamu kan turut hamba Tuhan. Ucapkan syukur dalam segala perkara. Terima kasih Pak. Ya terima kasih kantongku bolong ini. 1,5 juta. Bayangin saudara. Maka dari itu hidup kekristenan itu harus praktek. Ucapkan syukur dalam segala perkara. Bayar harganya. Jadi jangan enak-enak. Dan Filipus, dia sudah persis seperti Yesus. Mari lihatlah. Saudara, jikalau engkau belum ada perubahan di dalam hidupmu, tandanya bahwa engkau tidak banyak membaca Alkitab. Dan kau tidak banyak berdoa. Natanael apakah termasuk salah satu dari 12 rasul atau tidak? Ayo saya tanya. Tidak. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Natanael? Perhatikan. Saudara punya hak sama dengan Natanael. Meskipun tidak terpilih menjadi 12 rasul. Tapi saudara punya hak sama. Bahkan luar biasa Natanael. Lalu Natanael datang kepada Yesus. Natanael ini adalah orang yang cerdik. Orang yang pandai. Dia menyelidiki Alkitab. Tetapi dia rendah hati. Dia jujur dan tulus. Dia tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Menghambat datang kepada Yesus karena apa? Pikirannya merasa sudah mengerti. Saudara dan saya harus belajar. Pikiran kita kerap kali menjadi berhala buat kita. Menghalangi kuasa Allah. Dan kita rugi. Kita harus belajar dari Alkitab. Rendah hati. Datang selalu kepada Yesus. Belajar kepada dia. Pada waktu Natanael datang kepada Yesus. Perhatiin. Satu tingkat. Yesus ketemu Natanael. Dan Natanael memanggil Yesus siapa? Perhatiin. Ayat yang ke-47. Mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Loh, perhatiin. Natanael pada waktu pertama kali bertemu dengan Yesus. Dia memanggil Yesus siapa? Engkau. Berarti tingkatannya sama. Natanael ketemu Yesus pertama kali. Dia tidak tahu siapa itu Yesus. Dia berkata, bagaimana engkau bisa tahu aku? Karena dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tetapi apa kata Yesus kepada Natanael? Ayat selanjutnya berkata, jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, perhatiin yang kedua, Rabi. Saudara tahu? Rabi artinya guru. Dia sudah menaikkan tingkat panggilannya. Dia berkata, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel. Tingkatan ini harus terjadi kepada tiap-tiap anak Tuhan. Pertama kali kita menjadi orang Kristen, kita belum kenal Yesus siapa. Kita belajar firman-Nya, kita belum mengenal akan apa artinya firman ini. Setelah kita baca,
kita alami, saudara harus meningkat. Ini adalah suatu kenyataan firman yang hidup, nyata, dan mujizat akan terjadi di dalam firman-Nya. Nathanael berkata, engkau. Setelah itu dia berkata, Rabi, guru. Firman Yesus ini adalah guru. Engkau, karena dia manusia biasa seperti kita. Tetapi dia Rabi, karena dia guru, karena dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan di sini lalu meningkat lagi, engkau anak Allah, Mesias, engkau raja orang Israel. Tingkatan ini saudara harus perhatikan. Selama engkau mengenal Yesus, firman ini seperti perkataan biasa. Tetapi kalau engkau tambah dalami dan lakukan, dia meningkat menjadi gurumu yang mengajar engkau menuju kepada kebenaran. Setelah itu, juru selamatmu. Setelah itu, rajamu yang engkau harus sembah. Kehidupan kekristenan, saudara dan saya punya hak sama. Tetapi yang dituntut oleh Tuhan apa? Keterbukaan pikiran dan hati, dan motivasi hati mau belajar. Kalau Nathanael mengambil Yesus guru, dia mau jadi murid. Dia harus mau belajar. Dia harus menundukkan dirinya. Karena dia tahu dia perlu juru selamat. Dia tahu dia perlu raja dan Tuhan. Tambah lama tambah kecil. Yesus tambah lama tambah besar. Kita tambah kosong. Yesus yang hidup di dalam kita. Lalu apa janji Tuhan Yesus kalau engkau sudah mencapai tingkat yang seperti dialami oleh Nathanael ini? Yesus berkata, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Saudara perhatikan, di sini saudara tahu, Tuhan Yesus pada waktu Nathanael datang, Tuhan Yesus berkata apa? Sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah melihat engkau di bawah pohon. Apa artinya? Kenapa Nathanael langsung percaya bahwa dia adalah anak Allah dan dia adalah guru? Sebab dia tahu Yesus tidak mungkin tahu secara manusia. Dia pasti supernatural. Dia bukan manusia biasa. Kalau tidak ada Roh Allah Kudus, Allah sendiri yang memberitahukan dia. Demikian juga saudara. Saudara di hadapan manusia yang lain, saudara adalah manusia biasa. Tetapi kalau engkau hidup seperti Yesus hidup, Roh Allah Kudus ada di dalam hidupmu, engkau manusia Allah. Loh, saya katakan, engkau adalah manusia Allah. Jangan kaget loh, jangan disalah mengerti loh. Sebab engkau sudah berkata, aku anak Allah. Lah kalau anaknya Allah itu manusia apa Allah? Ya Allah. Anak kucing ya kucing. Tidak ada anak kucing kok metune anjing. Jadi Yesus sendiri berkata, barang siapa yang mendengarkan firman Allah, maka mereka dikatakan Allah. Pakai huruf kecil. Dan saudara dan saya pun anak-anak Allah. Ini loh saudara. Sama dengan Yesus pada waktu di dalam dunia. Engkau manusia biasa, tetapi di dalam hidupmu ada Roh Allah Kudus. Dan engkau sudah berubah menjadi anak-anak Allah. Hidup kekristenan ini adalah hidup yang satu jaminan, saudara. Hidup yang tidak terpengaruh lagi oleh daging, tetapi dikuasai oleh Allah sendiri. Dan apa janji Yesus kepada Nathanael?
Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Sekarang saya tanya kepada saudara, Yesus janji ini kepada rasul-rasul atau janjinya kepada Nathanael, bukan rasul? Nathanael, dia akan melihat langit terbuka. Artinya, dia pasti akan melihat perkara-perkara surgawi. Sekarang saudara, kalau saya bersaksi, saya sudah dibawa Tuhan ke Firdaus. Langit terbuka, takhta Allah. Saya lihat, dan Allah mengirim segala sesuatu untuk saya. Saudara bilang, ya itu kan Pak Yusa, orang pilihan, batasi kuasa Allah, rugi. Ayo, yang ngomong gitu ditarik. Karena engkau tidak ngalami nanti rugi. Alkitab mengajar. Nathanael, Yesus berkata, engkau akan melihat perkara-perkara yang lebih besar. Dan engkau akan melihat langit terbuka. Malaikat Allah. Berarti dia bakal dapat lihat segala macam enggak? Ya. Di Kalimantan ada seorang ibu. Di Balikpapan. Atau Banjarmasin itu. Lupa saya. Ada seorang ibu. Dia cintanya Tuhan luar biasa. Tapi suaminya ini enggak mau bertobat. Lalu dia doa sama Tuhan. Tuhan, tolong si Tuhan suamiku ini supaya bertobat. Lalu dia minta sama Tuhan Yesus gini, Tuhan, tolong si Tuhan supaya suamiku ini bisa lihat surga, Firdaus, supaya dia bisa bertobat. Bahwa di sana itu enak. Saudara tahu, suaminya ini sedang jam 3 sore, sedang di kursi goyang, goyang, sama liar gitu. Ternyata dibawa malaikat ke surga. Suami ini bukan orang Kristen, dibawa ke sana. Lalu setiap orang di surga nyebut nama istrinya. Dia bilang, itu suaminya si A. Oh, itu suaminya si A. Lalu dia bilang, semua orang di sini kok tahu kenal istriku, kok tidak kenal aku, kurang ajar. Oh, itu suaminya si A, itu suami. Lalu dia ditunjukkan, ini loh surga, ini loh Firdaus. Enak enggak? Wah, luar biasa enaknya. Jadi kamu tahu, istrimu minta supaya engkau lihat apa yang akan terjadi setelah di dalam dunia. Lalu dia balik lagi ke dunia. Kaget dia. Lalu istri panggil. Aku tadi lihat surga. Lalu istri bilang, Ma, itu puji Tuhan, Pak, bertobat. Iya, kok tidak bisa bertobat ya? Sampai sekarang belum bertobat. Nah, ayo, sekarang saya tanya. Yang punya hak boleh lihat ke sana itu hanya orang pilihan atau siapa saja yang Tuhan mau? Termasuk kamu enggak? Ya, jangan batasi. Saudara tahu? Pertobatan adalah satu anugerah. Yesus sudah berjanji engkau akan melihat perkara-perkara yang lebih besar. Malaikat-malaikat akan engkau lihat. Dan langit terbuka engkau akan lihat. Ini hak engkau dan saya. Jangan batasi kuasa Allah. Kita periksa kekristenan kita. Sampai di mana? Apakah engkau sudah berbuah? Hidup di dalam firman-Nya? Hidup di dalam doa? Bersama bersekutu dengan Dia? Kalau sudah, kau akan meningkat. Bagaimana pandanganmu terhadap Yesus? Dulunya engkau, kemudian guru, kemudian Mesias, kemudian Raja di atas segala raja. Kalau engkau seperti menganggap Yesus seperti Raja di atas segala raja, dan engkau menundukkan Dia, kau akan melihat perkara-perkara besar yang Yesus janjikan. Dan engkau dan saya akan menikmati bersama. Dan kepercayaan kita, pengenalan kita akan Yesus menjadi sempurna. Dan apapun aniaya boleh terjadi, kita berkata, mati untung, hidup untuk Kristus. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan apa yang Kau katakan hamba sudah katakan, Tuhan. Hamba kembalikan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu, bimbingan-Mu Tuhan Roh Kudus. Dan Engkau periksa pada malam hari ini pribadi demi pribadi mereka. Mereka merindukan seperti Natanael, Tuhan. Mereka merindukan untuk mengenal Engkau lebih dalam, Tuhan. Tetapi kedagingan mereka kerap kali kuat dan susah sekali dikalahkan. Tuhan, ajar mereka lebih dekat kepadamu. Setiap hari mau tinggal bersama dengan Engkau, membaca firman-Mu dan berdoa kepadamu, sehingga kedagingannya dapat dikikis dan kemudian diliputi oleh firman-Mu. Sehingga setiap perkataannya adalah firman-Mu. Setiap kata-kata dan penglihatannya dan pendengarannya adalah firman-Mu. Dan Yesus hidup di dalam mereka. Tuhan, terima kasih akan kasih-Mu kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga mereka boleh menikmati hidup yang berkemenangan. Dan malam hari ini menjadi malam pengakuan bagi kami. Bahwa kami mau seperti Natanael, Tuhan. Kami mau melihat perkara-perkara yang besar yang Kau janjikan kepada tiap murid-Mu, tiap orang yang percaya kepadamu. Karena Engkaulah Allah kami yang baik, yang tidak membedakan setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin.